renovasi rumah subsidi, yaitu bagian dapur dengan sisa lahan 1,5 kali 6 meter ya guys ya. Jadi ini adalah video part 2 nya guys ya. Hari ini tukang sedang memasang keramik dinding ya guys ya. Jadi ukuran kamar mandi ini 1,5 kali 2 meter. Terus keramik dinding yang saya pasang ini mereknya Mulia guys ya, dengan ukuran 30 kali 60 ya guys. Dan untuk klosetnya saya lebih memilih kloset jongkok ya guys ya, demi kesehatan. Sebenarnya sih pengen juga yang kloset duduk, tapi ribet juga. Nah, setelah dipikir-pikir jadinya pilih kloset jongkok ya guys ya. Nah, di sini ini sedang membuat lagi pemasangan wastafel ya guys ya. Ukuran wastafel ini 40 kali 50 cm ya guys ya. Jadi kenapa saya lebih memilih yang satu lubang, supaya itu meja dapurnya agak luas ya. Jadi guys, ini ada sedikit cerita. Jadi ceritanya waktu itu awal ngambil rumah ini kan ada tuh yang lewat tukang cat yang masang model stiker gini. Nah, kami pasang waktu itu, tapi lama-lama bosan guys karena terlalu rame dilihat dan jenuh juga. Nah, itu kalau kita langsung timpa cat, kita cat langsung kita double gitu, dia membayang guys stikernya ini, wallpapernya ini. Jadi kita solusinya itu kita amplas ya guys ya. Nah, kembali ke Pak Tukang yang sedang memasang keramik dinding kamar mandi. Jadi keramik dinding ini polanya yang model bata gitu guys ya. Nah, kalau yang untuk meja dapur saya modelnya itu ngambil yang warna putih tapi ada corak seperti pulau-pulau atau peta-peta gitu guys ya. Pokoknya saya temanya itu serba putih. Cuman kalau yang di kamar mandi itu motif batanya ada perpaduan warna sedikit muncul ya guys ya, antara warna putih, pink dan kehijauan, tapi munculnya sedikit aja, tapi dasarnya itu sepertinya putih guys. Jadi nggak monoton putih semua, ada perpaduan warna gitu ya guys ya. Nah, kemarin minta sama tukang tinggi keramik dinding kamar mandi ini 1,5 meter, tapi setelah dilihat-lihat kurang cantik guys. Jadi kita akan tambah 1 dus lagi keramik dinding kamar mandinya. Nah, saat ini Pak Tukang sedang membuat lubang untuk regulator gas ya guys ya. Jadi sebelum keramiknya ini dipasangkan, terlebih dahulu dibuatkan lubang regulator untuk gasnya guys ya, supaya nanti pas masangnya itu lebih rapi guys. Jadi guys, di perumahan subsidi ini kan sisa dapurnya kecil tuh, mayoritas memang segitu sisa lahannya 1,5 kali 6 meter. Nah, bagaimana caranya lahan yang terbatas ini saya manfaatkan dengan 3 fungsi guys ya, yaitu ada kamar mandi, ada dapur untuk masak, dan ada kamar tidur untuk anak saya yang cowok, supaya anak yang cowok sama cewek dipisah guys. Jadi nanti kalau mereka udah SMP SD tidak tidur satu tempat lagi ya guys ya. Jadi mulai dari sekarang diajarin untuk pisah tidurnya. Nah, oke guys, ini sekarang sudah selesai pemasangan meja dapurnya. Dan untuk keramik dindingnya saya memilih motif bata yang agak timbul gitu guys ya. Ini juga mereknya Mulia. Nah, untuk keramik dinding ini ukurannya 25 cm kali 30 cm ya guys ya. Dan ini habis 4 dus. Dan saya memakai itu 3 lapis ke atas ya guys ya keramik dindingnya. Nah, kemarin kan ini kita ngampasnya pakai tangan. Nah, ternyata sekarang itu ada alatnya, pakai namanya itu grinder guys ya. Jadi guys, ini videonya ini malam kedua saya lembur ya guys ya. Malam pertama itu lembur sampai jam 2 pagi guys ya, dan malam kedua itu lembur sampai jam 3 pagi karena ini wallpapernya sangat susah dihilangkan ya guys ya, luar biasa. Dan kalau kita timpa pakai cat langsung, cat tembok gitu atau cat dinding, itu 3 lapis 4 lapis pun tetap membayang ya guys ya, benar-benar luar biasa capeknya. Nah, ini keramik dindingnya udah jadi guys ya. Saya minta 3 keping dindingnya urut ya guys ya, dengan tinggi 75 cm. Sekarang bagian bawahnya guys ya, jadi saya minta dinaikkan sedikit bagian bawahnya, jadi seandainya ada tumpah air bagian bawah itu tidak basah ya guys ya. Jadi warnanya juga saya pilih warna putih yang model licin gitu guys ya, sesuai dengan meja dapurnya supaya gampang dibersihkan. Oke guys, lanjut. Ini adalah kamar yang saya bilang tadi. Jadi di sini di lahan 1,5 kali 6 ini, di sini dibangun kamar mandi, terus ada meja dapur dan juga ada kamar tidur. Nah, ini pemasangan keramik lantainya udah selesai guys ya, dan keramik dindingnya udah selesai, tinggal kita pemasangan nut ya guys ya, sama masang keran nanti. Pintunya juga diganti ya guys ya. Nah, ini kamar tidur yang saya bilang itu guys ya. Ini ukurannya itu 1,5 kali 3 meter ya guys ya.
motif keramik yang dipakai itu model kayu gitu guys ya, dan ini yang tebal. Harusnya biasanya ini dipakai buat di teras, tapi karena ini keramiknya yang bagus itu, jadi kalau seandainya dia kotor, ada sisa semen gitu yang tumpah di keramik gitu, itu gampang dibersihkan ya guys ya, nggak perlu pakai tenaga. Dia itu sama kualitasnya sama keramik yang model yang licin kayak di ruang tamu gitu ya guys ya. Nah, ini dia hasilnya guys, meja dapurnya udah selesai, keramik dinding udah selesai, tinggal pasang pipa pembuangan ya guys ya. Nah, ini ventilasi kamar mandi juga saya pilih warna putih. Nah, saatnya kita sekarang memasang keran ya guys ya. Jadi keran yang saya pasang ini adalah keran merek Onda guys ya. Nah, untuk keran ini saya pakai keran cabang. Ini satu paket harganya itu normalnya itu di Shopee sekitar 380 ya guys ya. Tapi karena saya membelinya di tanggal cantik, maka harganya itu sangat miring ya guys ya. Untuk lebih lengkapnya dengan harganya silahkan cek di Shopee langsung ya guys ya. Jadi guys, sebelum kita pasang showernya, terlebih dahulu kita pasang keran cabangnya. Jangan lupa kerannya dikasih double tip ya guys ya, supaya airnya itu tidak menetes-netes dan kerannya pun masuknya pas, tidak longgar atau yang lainnya. Nah, saat ini saya sedang pemasangan showernya guys ya. Dan untuk melakukan ini semua sangat sederhana guys ya, gampang ya guys ya, nggak perlu pakai ribet karena di petunjuknya itu sudah ada juga guys ya, mana arah kepala shower sama arah ke keran cabangnya selangnya. Jadi kita tinggal mengikuti petunjuknya guys ya. Nah, ini selangnya shower ini lanjutnya itu kita pasang ke keran cabang yang tadi kita pasang. Nah, sebentar lagi kita akan coba guys ya, apakah air ini mengalir kencang. Nah, ternyata guys airnya mengalir kencang. Kebetulan saya tidak ada tandon ya guys ya. Ternyata shower ini merek Onda ini sangat bagus ya guys ya. Tekanan airnya sangat luar biasa. Bahkan semuanya happy karena ternyata showernya itu airnya luar biasa ya guys ya, kencangnya. Padahal ini biasanya. Jadi guys, tanpa perlu pakai toren atau pendorong air, kalian tetap bisa pakai shower guys ya. Buktinya saya tidak memasang tower di rumah saya, tapi air showernya kencang banget guys. Jadi ini sangat recommended deh guys, keran sama shower merek Onda ini guys ya, karena air yang ngalir di keran Onda ini juga sangat kencang dan tekanan air showernya juga sangat kencang. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa tolong di subscribe, like, dan di komen ya guys ya. Terima kasih. Biasanya mereka mandinya pisah guys ya, tapi karena ini hari perdana pasang shower, jadi mereka puas-puasin lah dulu mandi bareng ya guys ya, mumpung masih anak-anak kecil. Nanti kalau seperti biasanya mereka mandinya pisah guys ya.